Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Sukma Anang Sayati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit nasihat untuk kaum muslimin umumnya, khususnya untuk saya pribadi dan murid-murid saya, bahwasanya kita sebagai orang, sebagai pengamal ilmu hikmah harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kenapa? Karena makom seorang pengamal ilmu hikmah dan makom orang awam itu jelas berbeda. Kalau orang awam berdosa, ya melakukan kemaksiatan sekali, mungkin mereka tidak merasakan efeknya. Tapi kalau seorang ahli hikmah jelas terasa efeknya. Ke dalam rezeki efeknya terasa, ke dalam ilmu yang diamalkan efeknya terasa, kemudian kepada situasi padepokan, situasi majelis juga efeknya terasa. Oleh karena itu, saya memberikan nasihat kepada kawan-kawan semua, berhati-hatilah dalam melakukan suatu perbuatan. Kenapa? Karena antum bisa melakukan semua perbuatan yang antum mau, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Seandainya saya ingat, seandainya saya tidak ingat bahwasanya semua, maksudnya saya bisa melakukan apapun yang saya mau, seandainya saya tidak ingat apa yang saya lakukan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Oke. Lakukanlah apa yang kamu inginkan, itu firman Allah. Tapi ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Lakukanlah apa yang kamu inginkan, tapi ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sekarang berada di posisi puncak, seperti misalkan sekarang lagi punya uang banyak, sekarang lagi berdiri di puncak karir, puncak popularitas, hati-hati. Jangan seenaknya berstatement, jangan seenaknya berbicara, jangan seenaknya berperilaku. Karena apa? Karena itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup satu hari, itu hisabnya 1000 tahun. Satu kata pun tidak ada yang terlewat dari hisab Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan semua perbuatan, selayaknya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya bisa foya-foya, saya bisa membeli barang-barang yang saya inginkan. Tapi saya mengingat satu hal, bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana uang saya berasal dan dari mana uang dan kemana uang itu pergi, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini juga yang harus menjadi poin utama bagi para pengamal ilmu hikmah agar berhati-hati dalam menerima mahar. Harus berhati-hati. Lihat, orang yang memberi mahar ini tujuannya apa, niatnya apa. Orang belajar ilmu pengasihan kepada kita, kita tanya dulu niatnya apa, tujuannya apa. Tujuannya apa dan niatnya apa. Karena seandainya kalau orang ini berniat buruk, misalkan untuk merebut pasangan, merebut suami orang lain, merebut istri orang lain, seandainya orang tersebut memiliki niat itu, lalu kita masih memberikan ilmu yang dia inginkan, maka kita akan mendapatkan bencana yang sangat besar di hadapan Allah. Kita akan dihisab, kita akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat panjang di hadapan Allah. Seperti contoh, saya beri satu contoh. Seperti misalkan ada orang yang niatnya untuk merebut istri orang lain. Dia mengamalkan ilmu pengasihan yang sumbernya dari kita. Nanti di akhirat hisabnya panjang. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa kita menerima, kenapa Anda, dibalik saja konsepnya, misalkan Anda nih, misalkan saya malaikat, antum sebagai seorang ahli hikmah yang mengijazahkan ilmu kepada orang yang salah, nanti akan ditanya, kenapa antum memberikan ilmu kepada orang tersebut? Tahu tidak niat orang itu apa? Uang yang antum terima untuk apa? Tujuan antum melakukan hal itu apa? Dan uang yang antum terima itu kemana? Dibelikan apa? Misalkan beli HP. HP itu tujuannya untuk apa? Untuk istri saya misalkan. Nanti HP kamu yang kamu kasih kepada istri kamu itu tujuannya, istri kamu buat apa? Buat jualan. Kamu tahu nggak jualan istri kamu seperti apa? Apakah riba atau tidak? Misalkan kita jawab tidak tahu, kenapa tidak ditanya? Akan panjang, sepanjang itu hisab gitu loh. Jangan kira hisab itu hanya A, B, C, enggak seperti itu. Ada A, A1, A2, A3, A4, A5, A1000, A2000. Dari satu poin saja itu panjang lagi runutannya. Gitu loh. Seperti misalkan kita mencuri, ya, kita mencuri HP. Dipertanyakan nanti, kenapa mencuri HP? Tujuannya apa? Itu HP mau dikemanakan? Dijual misalkan, dijual. Tujuan dijual apa?
biar dapat duit. Tujuan dapat duit untuk apa duitnya? Untuk mabok misalkan. Mabok buat apa? Biar ngefly. Kalau sudah ngefly mau ngapain? Ya enak aja. Yang dicari dari ngefly mabok itu apa? Enaknya di mana? Gitu loh. Ya biar bisa tidur. Ya nanti kalau sudah bangun tidur, efeknya sudah hilang, kamu mau gimana? Terus gimana? Wah, terus panjang pertanyaannya. Jadi jangan kira hisab itu sebentar, enggak. Sekarang kalau kita hidup 64 tahun, mungkin hisabnya bisa sampai 1,6 juta tahun hisabnya. Karena dari satu hari kita hisabnya 1000 tahun, sepanjang itu. Dan kita nggak tahu pertanyaan apa saja yang akan kita lontarkan. Nanti jawaban-jawaban kita akan ditanya lagi. Misalkan nih, kita menjawab begini, untuk apa kamu menjual HP itu misalkan ya? Untuk apa kamu mencuri HP? Untuk dijual. Biar apa? Biar dapat uang misalkan. Uangnya untuk apa? Untuk beli sepatu. Sepatunya untuk apa? Untuk bekerja. Stop. Nanti kaki kita yang ditanya. Kaki kita ditanya, apa benar? Ente kaki apa benar? Ente pakai sepatu ini dan digunakan untuk bekerja. Dan ternyata jawaban kakinya, enggak. Ya Rob, Tuhanku, saya menggunakan sepatu ini, namun bukan untuk pekerjaan, melainkan untuk pergi ke sana, pergi ke sini, ke tempat sana, ke tempat sini. Gitu loh. Dan nanti itu akan menjadi masalah. Begitupun kita membeli, misalkan nih, kita nanti dihisab, kita ngomong beli motor, misalkan ya, untuk apa? Untuk bekerja. Nanti tangan kita ditanya, bener nggak ente pakai motor waktu di dunia untuk begini-begini? Nanti akan sepanjang itu hisab gitu loh. Jadi oleh karena itu bagi teman-teman, hati-hatilah dalam melakukan perbuatan apapun, karena hisabnya akan sangat panjang, gitu loh. Dan pada saat antum, jangankan hisab rumah tangga, jangankan hisab ibadah, jangan, masih jauh. Hisab uang saja itu lama sekali. Uang itu akan ditanya dari mana datangnya, bagaimana cara mencarinya, tahu nggak hukum mencari uang dengan cara itu baik atau tidak. Kalau misalkan tidak tahu, kenapa tidak cari tahu? Tidak ada waktu. Memang waktu kamu habis kemana? Kenapa nggak sempat untuk tolabul ilmi, mencari ilmu mengenai hal itu? Waktu saya habis untuk bekerja misalkan ya. Bekerja di mana? Di perusahaan anu. Kan perusahaan itu kerjanya cuma 8 jam. Sisanya dipakai untuk apa? Untuk begini. Untuk futsal. Futsal tujuannya apa? Biar apa futsal? Gitu loh. Biar sehat. Kalau sudah sehat mau ngapain? Sepanjang itu bro, hisab itu ada di kitab apa gitu. Lupa lagi saya. Sepanjang itu gitu loh. Jadi jangan kira hisab itu hanya pertanyaan-pertanyaan enteng. Enggak. Makanya waktu hisab itu adalah memakan waktu ribuan tahun, jutaan tahun. Karena satu harinya saja 1000 tahun, bayangkan. Sepanjang apa sih pertanyaan yang akan diajukan kepada kita nanti? Oleh karena itu, bagi teman-teman, khususnya kepada saya pribadi dan kepada murid-murid saya, marilah kita sebagai para pengamal ilmu hikmah, marilah kita sebagai para pengamal ilmu rohani, agar lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saat kita melakukan sesuatu hal, kita harus siapkan juga jawaban atas hal tersebut apa, seandainya nanti kita mati dan kita ditanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.